Blok 18. Keterangan sosial budaya rumah tangga. Blok ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan sosial budaya rumah tangga yang terkait dengan objek pemajuan kebudayaan, OPK, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, seperti pengetahuan tradisional dan adat istiadat. Ingat, blok ini ditanyakan kepada kepala rumah tangga atau pasangannya, suami atau istri. Jangan lupa untuk mengisikan nama dan nomor urut responden. Informasi yang dikumpulkan dalam blok ini antara lain keterangan kebudayaan, keterangan wawasan kebangsaan, keterangan kerukunan atau toleransi, keterangan perilaku melayani, bersih, tertib, dan mandiri, serta keterangan keamanan lingkungan. Berikutnya, kita akan membahas satu persatu setiap pertanyaan yang akan ditanyakan pada blok 18. Pertanyaan 1801. Terkait pengalaman anggota rumah tangga dalam hal membeli atau menggunakan produk-produk tradisional selama 3 bulan terakhir. Rumah tangga dikatakan membeli jika ada ART yang memperoleh produk tradisional dengan cara menukar dengan uang atau alat pembayaran lain untuk dipakai atau dimanfaatkan sendiri atau diberikan kepada orang lain dan bukan untuk dijual kembali. Penegasan. Jika rumah tangga responden menggunakan suatu produk atau alat tradisional untuk berbagai keperluan, maka dimasukkan dalam beberapa kategori sesuai peruntukannya. Adapun jenis-jenis produk tradisional yang dimaksud pada rincian ini, dijelaskan pada buku pedoman konsep dan definisi, halaman 214 hingga 216. Pertanyaan 1802, terkait pengalaman ART dalam menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat atau tradisi seperti kelahiran, sunatan, perkawinan, kematian, seremoni terkait keagamaan, panen, dan lainnya, selama setahun terakhir. Mengikuti upacara adat secara online melalui live streaming dapat dikategorikan sebagai mengikuti upacara adat jika responden mendapatkan undangan untuk menghadiri upacara adat tersebut. Upacara adat sendiri merupakan suatu upacara yang bersifat tradisional atau ritu secara turun-temurun yang berhubungan dengan adat atau kebiasaan atau tradisi budaya suatu masyarakat setempat. Upacara adat yang dilakukan di daerah sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah dan alamnya. Jangan lupa, untuk memudahkan dalam memperoleh informasi terkait upacara adat, petugas dapat memberikan contoh jenis upacara adat yang sesuai dengan daerah masing-masing, agar responden lebih mengerti dan memahami maksud dari pertanyaan ini. Pertanyaan berikutnya terkait keterangan wawasan kebangsaan akan ditanyakan melalui pertanyaan 1803 hingga 1806. Pertanyaan wawasan kebangsaan terkait pengalaman rumah tangga dalam mengibarkan atau memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia selama periode setahun terakhir akan ditanyakan pada pertanyaan 1803. Rumah tangga dikatakan mengibarkan bendera merah putih jika rumah tangga memasang bendera merah putih dari bahan kain pada tiang yang dipasang di depan rumah. Berikutnya di pertanyaan 1804 akan ditanyakan mengenai pengetahuan rumah tangga tentang wawasan kebangsaan terkait A. Dasar Negara Indonesia, B. Lambang Negara Indonesia, dan C. Lagu Kebangsaan Indonesia. Pertanyaan 1805 berkaitan dengan kepemilikan hak pilih dan pemanfaatan hak pilih tersebut pada Pilpres, Pilkada, Pileg, Pilkades terakhir. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan, serta pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan. Dikatakan sebagian ART yang mempunyai hak memilih menggunakan hak memilihnya dalam pemilu terakhir, apabila hanya sebagian ART yang menggunakan hak memilihnya, atau minimal ada satu ART yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pertanyaan 1806 tentang pengetahuan responden terkait cara pengambilan keputusan yang sering dilakukan di lingkungan sekitar rumah. Apakah melalui musyawarah, pemungutan suara tanpa musyawarah, keputusan tokoh masyarakat atau tokoh agama, atau lainnya? Jika sudah dilakukan musyawarah, namun karena tidak menemui kesepakatan, akhirnya dilanjutkan melalui pemungutan suara atau voting, maka pengambilan keputusan tetap dikategorikan melalui musyawarah.
Pertanyaan-pertanyaan berikutnya mengenai keterangan kerukunan atau toleransi. Pada pertanyaan 1807 hingga 1814. Pada pertanyaan keterangan toleransi, akan ditanyakan toleransi responden atau rumah tangga responden dengan orang lain yang berbeda suku dan berbeda agama. Orang yang berbeda suku bangsa atau agama atau kepercayaan adalah orang lain yang berbeda suku bangsa atau agama atau kepercayaan dengan responden. Misalnya, responden adalah suku Batak, maka suku bangsa lainnya adalah suku Jawa, suku Sasak, suku Dayak, suku Baduy, dan sebagainya. Jika responden beragama Islam, maka agama lainnya yaitu Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Pertanyaan 1807. Ditanyak apakah responden pernah berinteraksi atau komunikasi dengan orang yang berbeda suku bangsa atau agama atau kepercayaan dalam 6 bulan terakhir. Pertanyaan 1808 akan ditanyakan terkait sikap dan tanggapan responden jika ada kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekitar oleh orang yang berbeda suku bangsa pada rincian A, serta yang berbeda agama dengan responden pada rincian B. Pertanyaan 1809 ditanyakan untuk melihat sikap dan tanggapan responden jika responden atau ada ART-nya yang berteman dengan orang yang berbeda agama atau berbeda suku bangsa. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan 1810, masih berkaitan dengan toleransi, yakni toleransi jika dipimpin atau dikepalai oleh orang yang berbeda agama atau suku bangsa. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk memimpin atau menuntun. Cakupan pemimpin pada pertanyaan ini mulai dari pemimpin kewilayahan terkecil di RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, negara, atau pemimpin di instansi tempat bekerja, termasuk juga pemimpin di lembaga tempat belajar. Pertanyaan mengenai toleransi berikutnya yaitu pada pertanyaan 1811, terkait pengalaman responden atau rumah tangga responden dalam mengalami gangguan, baik yang berupa pembatasan, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan ketika menjalankan ibadah. Yang perlu ditekankan pada pertanyaan ini adalah jenis gangguan yang dialami responden atau rumah tangga responden ketika menjalankan ibadah dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan ajaran agama atau kepercayaan tertentu. Pertanyaan dilanjutkan dengan menanyakan pendapat atau pandangan responden terkait pentingnya aturan tertulis, seperti peraturan daerah, surat edaran, dan lain-lain untuk melindungi dan menjamin kebebasan masyarakat dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Aturan tertulis yang dimaksud di sini adalah seluruh aturan yang sifatnya formal atau resmi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah baik pusat maupun daerah. Pertanyaan 1813 ditanyakan untuk mengetahui pengalaman terkait diskriminasi yang dialami oleh responden atau anggota rumah tangga responden dalam beberapa hal. Pengalaman diskriminasi yang ditanyakan pada rincian ini terkait 3 hal. Pertama, diskriminasi jenis kelamin yaitu pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, diskriminasi atau pembedaan ras dan etnis. Serta ketiga, diskriminasi atau pembedaan karena menjadi bagian dari kelompok rentan, seperti anak-anak, fakir miskin, penyandang disabilitas, juga lansia. Pertanyaan 1814 ditujukan untuk melihat respon atas pertanyaan pada rincian sebelumnya, pengalaman diskriminasi, terkait apakah diperlukan aturan tertulis seperti peraturan daerah, surat edaran, dan lain-lain untuk mengatur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ras dan etnis, serta kelompok rentan. Konsep aturan tertulis juga sama dengan konsep pada rincian sebelumnya. Perlu diingatkan bahwa diskriminasi yang dialami oleh responden maupun anggota rumah tangga responden dapat terjadi di dalam rumah tangga, sekolah, tempat bekerja, tempat pelayanan publik, atau tempat-tempat lainnya. Lanjut ke sub-blok berikutnya pada blok 18, yakni berkaitan dengan keterangan perilaku melayani, bersih, tertib, dan mandiri. Keterangan perilaku melayani, bersih, tertib, dan mandiri akan ditanyakan melalui pertanyaan 1815 hingga 1823. Pertanyaan 1815 ditanyakan untuk menangkap respon maupun pengalaman responden terkait kualitas pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya.
Batasan wilayah tempat tinggal yang dimaksud adalah wilayah yang dimulai dari tingkat terkecil RT sampai dengan tingkat kabupaten kota. Sedangkan, pelayanan publik yang ditanyakan pada rincian ini adalah terkait kepengurusan KTP, akta, sertifikat tanah, SIM, STNK, izin usaha, listrik, air, pelayanan puskesmas, dan rumah sakit. Rincian kualitas yang ditanyakan pada pertanyaan 18-15 antara lain, apakah pelayanan dilakukan secara cepat dan tidak bertele-tele atau berbelit? Apakah pelayanan dilakukan secara tanggap melayani keluhan atau permintaan masyarakat? Serta, apakah pelayanan dilakukan dengan biaya yang jelas? Jawaban tidak relevan, yaitu apabila responden tidak mengakses pelayanan publik dalam setahun terakhir. Pertanyaan 18-16 memuat pertanyaan terkait dengan pengalaman membayar melebihi ketentuan dan pengalaman menggunakan calo dalam mengurus dokumen yang berkaitan dengan pelayanan publik selama setahun terakhir. Seseorang dikatakan membayar melebihi ketentuan yang berlaku apabila masyarakat pengguna layanan membayar biaya pelayanan di atas ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah. Sebagai catatan, Biro Jasa Perantara yang bersifat resmi tidak termasuk dalam kategori calo. Pertanyaan 18-17 menanyakan terkait kondisi kebersihan fasilitas umum atau fasilitas sosial yang pernah dirasakan responden di wilayah tempat tinggalnya selama 6 bulan terakhir. Pertanyaan terkait kondisi kebersihan, yaitu pada fasilitas umum atau fasilitas sosial, antara lain, A. Pasar tradisional, B. Rumah sakit atau puskesmas, C. Kantor pemerintah, D. Lembaga pendidikan, seperti sekolah dan kampus, E. Jalan, F. Sungai, kali, pantai atau pesisir, serta G. Rumah ibadah. Penegasan. Apabila responden mengunjungi fasilitas umum atau fasilitas sosial yang sama lebih dari 1 kali dalam 6 bulan terakhir, maka tanyakan kondisi kebersihan pada kunjungan yang terakhir. Pertanyaan 18-18 ditanyakan untuk mengetahui kebiasaan cara penanganan sampah yang dilakukan oleh rumah tangga sehari-hari. Apakah diangkut petugas, dibuang ke tempat pembuangan sampah atau yang lainnya? Seperti yang dijelaskan pada buku pedoman konsep definisi, halaman 253 hingga 255. Pilihan jawaban boleh lebih dari 1. Selanjutnya, akan ditanyakan penanganan utama atau yang paling sering dilakukan terhadap sampah rumah tangga. Pertanyaan 18-19, yaitu apakah Anda pernah mengalami dan atau melihat orang lain ditegur atau terkena hukuman atas pelanggaran ketentuan mengenai kebersihan lingkungan di wilayah tempat tinggal. Pertanyaan 18-20 ditanyakan kepada rumah tangga yang berkaitan dengan tanggapan yang berkenaan dengan ketertiban di wilayah tempat tinggalnya, mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat kabupaten kota. Pilihan kode jawaban mulai dari tidak setuju, kurang setuju, setuju, hingga sangat setuju. Pertanyaan terkait ketertiban di wilayahnya yang diajukan antara lain, A. Apakah anggota masyarakat di wilayah tempat tinggal sudah membuang sampai pada tempatnya? B. Apakah trotoar di wilayah tempat tinggal sudah digunakan untuk pejalan kaki, misalnya tidak untuk parkir kendaraan, berjualan atau lalu lintas kendaraan? C. Apakah jalan di wilayah tempat tinggal sudah digunakan sepenuhnya untuk lalu lintas kendaraan, tidak digunakan untuk berjualan? Dan D. Apakah budaya antri sudah diterapkan sepenuhnya pada tempat pelayanan publik di wilayah tempat tinggal? Pertanyaan 18-21 ditanyakan untuk membangun indikator yang berkaitan dengan tertib dalam administrasi kependudukan. Pertanyaan yang diajukan yaitu, dalam 5 tahun terakhir, apakah rumah tangga mengalami atau melaporkan kepada pengurus lingkungan setempat terkait peristiwa kelahiran, kematian, pernikahan atau perceraian dan perpindahan? Peristiwa kelahiran yang dilaporkan adalah lahir hidup, sementara peristiwa kematian yang dilaporkan termasuk bayi yang lahir mati. Pernikahan yang dilaporkan adalah pernikahan resmi secara hukum, bukan pernikahan siri.
Pertanyaan 1822 ditanyakan untuk mengetahui apakah ada ART yang tidak menggunakan helm, menerobos lampu lalu lintas, melawan arah atau melewati marka jalan saat menggunakan kendaraan bermotor. Yang dimaksud rambu lalu lintas adalah salah satu perlengkapan jalan dalam bentuk lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduannya yang memiliki fungsi sebagai peringatan larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan. Ruang lingkup berkendara terbatas pada mengendarai di jalan raya. Pertanyaan 1823, yaitu apakah ada ART yang saat ini menjadi anggota koperasi? Yang dimaksud anggota koperasi adalah sebagai pengurus atau anggota yang terdaftar serta memenuhi kewajibannya sebagai anggota koperasi. Cakupan koperasi antara lain koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Sementara itu, yang termasuk koperasi bukan simpan pinjam, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi jasa. Berikutnya adalah pertanyaan subblok keterangan keamanan lingkungan. Dua pertanyaan pada subblok ini terkait kekhawatiran terhadap keamanan lingkungan sekitar tempat tinggal. Pertanyaan 1824 terkait rasa khawatir responden atau ART lainnya dengan keamanan diri saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Definisi berjalan sendirian pada malam hari adalah berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal, seperti di kampung, komplek perumahan, pada waktu malam hari atau pada saat hari telah gelap. Termasuk dianggap khawatir apabila responden atau ART lain tidak pernah berjalan kaki sendirian pada malam hari dalam setahun terakhir karena khawatir. Pertanyaan terakhir pada blok 18, yaitu pertanyaan 1825 terkait keamanan meninggalkan rumah dalam keadaan tidak berpenghuni. Konsep meninggalkan rumah dalam keadaan tidak berpenghuni adalah meninggalkan rumah dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni, misalnya saat mudik, rekreasi, dan sebagainya. Termasuk khawatir apabila dalam setahun terakhir responden atau ART lainnya tidak pernah meninggalkan rumah dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni karena khawatir. Demikian pertanyaan yang disampaikan pada blok 18 terkait keterangan sosial budaya rumah tangga. Terima kasih.